Halo adik-adik, selamat datang di channel Natamatics. Sebelum dimulai, jangan lupa subscribe, like, dan share ya. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang nilai optimum, yaitu menentukan nilai optimum bisa berupa nilai maksimum atau minimum dari suatu fungsi objektif masalah program linier atau SPT-LDV. Nah, apa itu masalah program linier? Masalah program linier itu adalah suatu permasalahan untuk menentukan nilai masing-masing variabel guna mengoptimumkan, yaitu berupa memaksimumkan atau meminimumkan fungsi objektif dengan mempertimbangkan kendala-kendala yang ada yang dapat dinyatakan dalam suatu persamaan atau pertidaksamaan. Nah, sebagai contoh misalnya usaha baju. Jadi dalam usaha baju, kita sebagai pengusaha menginginkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Nah, tentu saja dalam mencapai keuntungan tersebut, ada beberapa kendala yang perlu dipertimbangkan dalam meraih keuntungan tersebut. Misalnya, modal yang dimiliki, kemudian kapasitas toko, kemudian bahan mentah, kemudian sumber daya, dan sebagainya. Jadi itulah yang dapat dijadikan sebagai kendala-kendala dalam mencapai tujuan, yaitu berupa keuntungan maksimum. Nah, masalah program linear ini harus memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut. Tujuan atau sasaran masalah yang akan dicapai harus dapat dinyatakan dalam bentuk fungsi linear, yaitu AX tambah BY. Nah, fungsi linear ini biasanya disebut atau dilambangkan dengan Z, variabel Z, atau bisa juga dengan fxy. Nah, fungsi ini disebut sebagai fungsi tujuan, fungsi sasaran, atau fungsi objektif. Jadi ada beberapa sumber yang menyatakan fungsi tujuan, ada yang menyatakan fungsi sasaran, ada yang menyatakan fungsi objektif. Nah, kemudian harus memiliki alternatif pemecahan yang membuat nilai fungsi objektif menjadi optimum, misalnya keuntungan maksimum, biaya minimum, dan sebagainya. Kemudian sumber-sumber yang tersedia dalam jumlah terbatas, misalnya bahan mentah terbatas, modal terbatas, SDM terbatas, dan sebagainya. Jadi inilah yang disebut sebagai kendala. Karena keterbatasan itulah yang menyebabkan dia disebut sebagai kendala. Nah, pembatasan-pembatasan sumber yang tersedia dinyatakan dalam bentuk pertidaksamaan linier. Namun ada beberapa kasus dalam bentuk persamaan linier. Nah, kemudian sebelum ke penyelesaian masalah program linier, kita perlu belajar menentukan nilai optimum terlebih dahulu. Nah, adapun langkah-langkah menentukan nilai optimum itu adalah menentukan minimal 2 titik yang dilalui garis pertidaksamaan, kemudian mengarsir daerah penyelesaian masing-masing pertidaksamaan. Nah, ini dengan menggunakan metode sebelumnya, yaitu boleh mengarsir daerah yang bukan daerah penyelesaian. Kemudian yang ketiga, menentukan daerah penyelesaian. Nah, jadi intinya yang langkah pertama sampai ketiga itu sudah dipelajari pada pertemuan sebelumnya, yaitu mengenai cara mengarsir atau menentukan daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, setelah diperoleh daerah penyelesaian, kemudian ditentukan titik-titik batas dari daerah penyelesaian tersebut. Nah, kemudian ada dua metode, yaitu membuat garis selidik atau dengan menguji titik batas. Jadi kalau misalnya membuat garis selidik, itu adalah metode garis selidik. Kemudian metode yang kedua yaitu menentukan nilai optimum atau menguji titik batas. Oke, sebagai contoh, misalnya tentukan nilai maksimum dari 5x tambah 4y yang memenuhi sistem pertidaksamaan linear berikut.
Yang pertama 2x tambah 3y kurang dari sama dengan 12, 2x tambah y kurang dari sama dengan 8, x lebih dari sama dengan 0, dan y lebih dari sama dengan 0. Nah, adapun penyelesaiannya, yang pertama itu diketahui seperti tadi, yaitu sistem pertidaksamaan linear dua variabelnya, yaitu 2x tambah 3y kurang dari sama dengan 12, 2x tambah y kurang dari sama dengan 8, x lebih dari sama dengan 0, y lebih dari sama dengan 0. Kemudian yang ditanyakan nilai maksimum dari z atau fx, y sama dengan 5x tambah 4y. Nah, yang ini disebut sebagai model matematika atau fungsi kendala. Jadi inilah yang membatasi nanti dalam meraih nilai maksimum atau minimumnya. Kemudian yang nilai maksimum yang diminta itu adalah fungsi objektif. Jadi fungsinya ini disebut sebagai fungsi objektif atau fungsi tujuan atau fungsi sasaran. Nah, langkah pertama yang harus dilakukan adalah menentukan dua titik dari masing-masing garis. Jadi garis yang dilalui itu ada 2x tambah 3y sama dengan 12 dan 2x tambah y sama dengan 8. Nah, untuk menentukan titik-titik yang dilalui itu boleh menggunakan titik berapapun, boleh sembarang, tapi secara umum biasanya yang digunakan adalah untuk x sama dengan 0 dan y sama dengan 0. Jadi untuk x sama dengan 0, x-nya disubstitusi dengan 0, maka ini jadinya 0. Kemudian y-nya sama dengan 12 bagi 3, sehingga diperoleh y sama dengan 4. Kemudian untuk y yang sama dengan 0, maka ini sama dengan 0, maka 2x sama dengan 12. Jadi x-nya sama dengan 12 per 2, sehingga sama dengan 6. Jadi dari sini diperoleh koordinat dua koordinat titik, yaitu 0,4 dan 6,0. Kemudian untuk garis kedua juga dilakukan hal yang sama. Dicari dua buah titik, boleh titik bebas, tapi pada umumnya kembali lagi digunakan x sama dengan 0 dan y sama dengan 0. Nah, untuk x sama dengan 0, maka diperoleh y sama dengan 8. Kemudian untuk y sama dengan 0, maka 2x sama dengan 8, maka x-nya sama dengan 8 per 2, sama dengan 4. Jadi dari sini diperoleh dua titik juga, yaitu 0,8 dan 4,0. Nah, selanjutnya baru digambar di garis di koordinat kartesius. Nah, langkah berikutnya adalah mengarsir daerah penyelesaian setiap pertidaksamaan. Nah, sebelum mengarsir tentunya digambar terlebih dahulu titik-titik dan garisnya. Jadi ini titik A tadi yaitu 0,4. Ini titik B 6,0. Kemudian ini garisnya yang pertama. Kemudian ini titik C 0,8 dan titik D 4,0. Ini garisnya. Nah, kemudian caranya mengarsir adalah menguji titik 0. Jadi titik 0 itu dimasukkan ke pertidaksamaan. Nah, ternyata titik 0 itu adalah memenuhi pertidaksamaan. Karena memenuhi, maka arsiran yang memenuhi adalah ke arah bawah. Tetapi dalam hal ini, saya menggunakan arsiran yang salah. Jadi arsirannya ke atas. Nah, kemudian untuk yang kedua, itu juga sama. Ketika diuji titik 0,0, itu juga yang memenuhi adalah ke daerah 0,0. Jadi yang di bawah ini memenuhi. Tetapi karena menggunakan arsiran yang salah, maka diarsir ke atas. Nah, kemudian untuk pertidaksamaan yang ketiga, yaitu x lebih dari sama dengan 0, itu yang memenuhi adalah di kanan sumbu y. Di kanan sumbu y, tetapi karena mengarsir yang salah, maka yang diarsir adalah yang ke kiri. Kemudian pertidaksamaan yang terakhir, yaitu y lebih dari sama dengan 0, semestinya yang memenuhi adalah yang di atas, tetapi karena mengarsir yang salah, maka yang diarsir adalah yang di bawah. Nah, dari sana diperoleh daerah penyelesaiannya. Jadi daerah penyelesaiannya adalah daerah yang bersih. Nah, menentukan daerah penyelesaian, jadi daerah penyelesaiannya adalah daerah yang bersih. Itulah DP-nya. Nah, selanjutnya setelah mendapatkan daerah penyelesaian, adalah menentukan titik batas.
Nah, perhatikan daerah yang bersih. Daerah yang bersih itu adalah yang ini. Titik batas itu adalah titik-titik yang membatasi daerah penyelesaian, titik-titik ujung. Jadi titik-titik ujung, tidak di garis ya. Nah, yang pertama titik batasnya itu adalah ini 0,0, kemudian ini 0,4, kemudian titik D 4,0, dan yang terakhir adalah titik ini. Kita sebut sebagai titik E. Nah, pertanyaannya adalah berapakah koordinat titik E? Nah, koordinat titik E itu dapat dicari dengan menggunakan metode eliminasi. Oke. Jadi dieliminasi persamaan garisnya, yaitu yang pertama adalah 2x tambah 3y sama dengan 12. Kemudian yang kedua adalah 2x tambah y sama dengan 8. Jadi pada intinya mencari koordinat titik E ini diperhatikan dulu garis yang mana yang berpotongan. Jadi kalau di sini hanya ada 2 garis, jadi otomatis itu yang dieliminasi. Tapi kalau ada 3 garis, perlu diperhatikan apakah garis pertama dengan kedua, garis pertama dengan ketiga, dan seterusnya. Jadi dalam ini karena 2 garis ini, jadi tinggal dieliminasi atau substitusi kedua persamaan tersebut. Oke, kebetulan di sini koefisien dari X-nya itu sudah sama, jadi kita tinggal kurangkan. Nah, ini dikurang. Yang ini dikurang. 2X kurang 2X, jadinya hilang, habis. Kemudian 3Y kurang Y itu sama dengan 2Y. 12 kurang 8 sama dengan 4. Sehingga diperoleh Y-nya sama dengan 4/2 sama dengan 2. Nah, kemudian substitusi nilai Y sama dengan 2 ke salah satu persamaan garis. Boleh yang di atas, boleh yang di bawah. Boleh persamaan 1, boleh persamaan 2. Nah, misalnya dalam hal ini disubstitusi ke persamaan yang kedua. Jadi Y-nya ini ganti dengan 2. Y yang ini diganti dengan 2. Sehingga jadinya 2X tambah 2 sama dengan 8. Nah, kemudian kedua ruas sama-sama dikurang 2, sehingga jadinya 2X sama dengan 8 kurang 2 sama dengan 6. Nah, baru kedua ruas sama-sama dibagi 2, sehingga diperoleh X sama dengan 6/2 sama dengan 3. Nah, dari sana maka diperoleh koordinat titik E itu adalah 3,2. Jadi X, Y. Jadi koordinat titik E ini adalah 3,2. Jadi sudah jelas ada 4 batas ya, ada 4 titik batas yaitu 0,0, 0,4, 3,2 dan 4,0. Nah, setelah mendapatkan titik batas, langkah selanjutnya ada 2 metode. Yang pertama metode garis selidik, yang kedua metode uji titik batas. Nah, dengan metode garis selidik, titik-titik batas itu diapakan? Nah, yang pertama kita cari dulu garis selidiknya. Garis selidik ini diambil dari fungsi objektif dengan menyamakan pada suatu konstanta sembarang K. Jadi K-nya ini boleh bebas, berapapun boleh dipilih. Oleh 20, 30, 40, 100, 1000, atau 10.000 boleh. Nah, dalam contoh ini, karena tadi fungsi objektifnya adalah 5X tambah 4Y, kita samakan dengan K. Nah, yang misalnya K yang dipilih adalah 20. Maka persamaan garis selidiknya adalah 5X tambah 4Y sama dengan 20. Nah, pada umumnya K ini yang paling gampang diambil adalah hasil perkalian ini. 5 kali 4. Jadi 5 kali 4 sama dengan 20. Kenapa itu diambil? Biar lebih mudah menggambarnya nanti. Nah, kemudian setelah mendapatkan persamaan garis selidik, kita gambar garisnya. Nah, tentunya dalam menentukan garisnya, kita perlu 2 titik lagi. Nah, 2 titik itu boleh kita gunakan titik X sama dengan 0, sama Y sama dengan 0. Jadi, seperti tadi, XY
Nah, untuk X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0. Nah, untuk X sama dengan 0, jika ini 0, maka 4Y sama dengan 20. Jadi, Y-nya sama dengan 5. Nah, diperoleh Y-nya 5. Nah, kemudian untuk Y sama dengan 0, maka ini jadinya 0, maka 5X sama dengan 20. Maka X-nya sama dengan 20 per 5, jadinya 4. Berarti dari sana dapat 2 titik, yaitu 0,5 dan 4,0. Nah, barulah gambar garis selidik tersebut dengan menentukan 2 titik yang diperoleh. Nah, titik 4,0 itu kebetulan sudah diketahui, yaitu merupakan titik D. Kemudian titik 0,5 kita gambar, saya sebut sebagai titik F. Barulah di hubungan antara titik D dengan titik F. Maka inilah garis selidiknya. Nah, kemudian garis selidik ini digeser. Dia digeser ke atas, ke bawah, dan seterusnya ke masing-masing titik batasnya. Ya. Jadi digeser dia, ini koordinat, ini garis dari garis selidik yang melalui titik 3,2. Nah, digesernya itu harus dengan posisi yang sama, dengan kemiringan yang sama. Jadi, dia sejajar dengan garis yang pertama diperoleh. Kemudian, ini garis yang kedua, garis selidik yang kedua yang melalui titik 0,4. Kemudian, ini garis selidik yang ketiga yang melalui titik 0,0. Nah, garis selidik yang pertama itu kebetulan melalui titik 4,0. Jadi sudah langsung dia melalui. Tapi kalau misalnya nanti garis selidiknya tidak melalui titik, jadi perlu pergeseran lagi sekali. Nah, itu cara membuat garis selidik. Nah, kemudian dalam membuat garis selidik itu pengerjaannya cukup rumit karena skala yang digunakan itu harus benar. Karena kalau skala yang digunakan tidak benar, itu bisa mempengaruhi posisi garis selidik. Maksud skala yang benar itu adalah seperti ini. Jarak antara 0 ke 1 di sini harus sama dengan 0 ke 1 di sini. Jadi kalau digambar secara manual itu harus disamakan jaraknya. Kalau ke sini misalnya pakai 1 cm, 1 cm, yang ke atas juga harus 1 cm, 1 cm. Jadi gambarnya nanti mau bagus dan benar. Tapi kalau misalnya skalanya asal-asalan, itu dapat berpengaruh terhadap hasilnya nanti. Kemudian dalam penggeseran, kalau secara manual, ini apabila digeser ke kiri, ke atas atau ke bawah, itu juga kalau secara manual bisa terjadi pergerakan pergeseran sedikit. Jadi, usahakan dibuat secara baik, sehingga tidak ada pergeseran, sehingga tidak mempengaruhi perolehan nilai optimumnya. Tuh. Nah, kemudian saya lanjut. Jadi inilah garis selidik. Setelah memperoleh garis selidik, menentukan nilai optimumnya itu adalah garis selidik yang paling atas menyatakan bahwa nilai maksimum terletak pada titik batas yang dilaluinya. Jadi, di antara keempat garis ini, yang paling atas adalah yang ini. Ini garis yang paling atas. Jadi, titik nilai maksimumnya itu ada di titik yang dilalui oleh garis selidik paling atas. Jadi, dalam hal ini adalah titik 3,2. Kemudian, garis selidik yang paling bawah menyatakan bahwa nilai minimum terletak pada titik yang dilaluinya. Jadi, kalau ditanyakan nilai minimum, maka nilai minimumnya itu terletak di titik ini, 0,0. Nah, karena yang ditanyakan itu adalah titik nilai optimum yang ditanyakan itu adalah nilai maksimum, maka inilah yang akan digunakan nanti, yaitu titik 3,2. Nah, setelah mendapatkan titik 3,2, barulah kita masukkan ke fungsi objektifnya untuk memperoleh nilai minimum, nilai maksimumnya, nilai optimumnya. Nah, menentukan nilai optimum tinggal disubstitusi ke
fungsi objektifnya. Karena fungsi objektifnya tadi adalah 5x tambah 4y, masukkan x sama dengan 3 dan y sama dengan 2. Sehingga jadinya 5 kali 3 tambah 4 kali 2 sama dengan 15 tambah 8 sama dengan 23. Jadi nilai optimum untuk z sama dengan 5x tambah 4y dari sistem pertidaksamaan linear dua variabel tadi adalah 23. Nah, itu dengan menggunakan metode garis lidik. Nah, metode berikutnya adalah metode uji titik batas. Metode ini, jadi langkah sebelumnya itu sebenarnya sama sampai menentukan titik-titik batas. Setelah diperoleh titik batasnya, baru kita lakukan pengujian. Nah, metode ini lebih sederhana karena setelah mendapatkan titik batas, tinggal diuji. Jadi memasukkan ke fungsi objektif. Jadi langsung memasukkan ke 4 titik batasnya. Masukkan titik O, titik A, titik D, dan titik E. Nah, kalau garis selidik itu tidak perlu memasukkan semua titiknya, tetapi cukup satu saja. Dengan mencari garis selidik yang paling atas atau paling bawah, tergantung permasalahannya. Jadi kita tinggal mensubstitusi titik 0,0, 0,4, 4,0, dan 3,2 ke fungsi objektif. Nah, fungsi objektifnya tadi adalah fx, y adalah sama dengan 5x tambah 4y. Nah, kita cek f 0,0, jadi diganti x-nya dengan 0, y-nya dengan 0. Maka diperoleh 0 tambah 0 sama dengan 0. Kemudian f 0,4 itu sama dengan 5 kali 0 ditambah 4 kali 4. Jadi y-nya diganti dengan 4, x-nya diganti dengan 0. Sehingga diperoleh 0 tambah 16 sama dengan 16. Kemudian f4,0 itu sama dengan 5 kali 4 ditambah 4 kali 0. Sama dengan 20 tambah 0 sama dengan 20. Kemudian f3,2 sama dengan 5 kali 3 tambah 4 kali 2 sama dengan 15 tambah 8 sama dengan 23. Nah, di antara keempat nilai yang diperoleh, ini 0, ini 16, ini 20, ini 23. Nah, yang paling besar itu adalah yang ini. Maka inilah yang merupakan nilai maksimumnya. Sedangkan kalau ditanyakan nilai minimumnya nanti ya berarti inilah nilai minimumnya 0. Gitu. Nah, pada pertemuan berikutnya kita akan membahas bagaimana kapan dia ditanyakan nilai maksimum, kapan ditanyakan nilai minimum. Ya, jadi demikian cara menentukan nilai optimum baik dengan menggunakan metode garis lidik maupun metode uji titik batas. Semoga materi ini bermanfaat buat adik-adik. Terima kasih.